Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran pada hari ini, Kamis 28 April 2022, bertema Masalah Hari Ini. Satu hal yang pasti akan kita alami adalah bahwa suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Ini adalah hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Pernahkah kita sungguh-sungguh membayangkan jika kita bertemu dengan Tuhan? Bagaimana keadaan waktu itu? Bagaimana perasaan kita? Jangan kita berkata, itu urusan nanti. Ini adalah cara pandang yang salah. Pemikiran yang benar-benar sesat. Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan nanti, bagaimana surga, neraka, atau kekekalan kita adalah masalah hari ini. Justru bukan lagi masalah nanti. Jika kenyataan berhadapan dengan Allah terjadi, maka keadaan tersebut ditentukan oleh sikap kita hari ini, langkah kita hari ini. Sebagai orang tua, tentu kita tahu apa artinya mempersiapkan hari esok untuk anak-anak kita. Orang tua sudah memiliki jangkauan yang panjang. Maka kita dorong mereka untuk sekolah, kuliah, ikut kursus. Kita dorong mereka untuk belajar mencari nafkah. Yang semua itu untuk kehidupannya nanti. Tetapi anak-anak yang keras kepala biasanya berkata, "Itu urusan nanti, Ma. Itu urusan nanti, Pak." Anak-anak seperti itu tidak mengerti bahwa untuk menjadi manusia yang berkualitas baik, harus dimulai sedini mungkin. Tidak sedikit anak-anak seperti itu, yang nantinya setelah dewasa baru mengerti bahwa kehidupan yang sembarangan di masa muda menghasilkan atau membuahkan malapetaka. Baru mereka sadar ketika melihat realitas, tetapi seringkali itu sudah terlambat. Begitu pula dengan kekekalan. Surga neraka bukan masalah nanti, melainkan masalah hari ini. Jadi kalau hari ini seseorang tidak mempersoalkan surga dan neraka, dapat dipastikan neraka. Sebab seseorang yang tidak mempersiapkan nasib kekalnya, pasti akan sembarangan hidup. Orang yang berusaha baik saja belum tentu menjadi baik, apalagi yang tidak berusaha. Yang dibawa oleh lingkungan ke arah hidup yang tidak jelas. Dunia ini semakin jahat. Roh Kudus akan membuka mata pengertian kita untuk bisa memahami, bisa mengerti keadaan kita yang sebenarnya. Pasti Roh Kudus akan berbicara dan menuntun kita. Jadi, kalau kita masih memiliki kesalahan, dosa yang kita pelihara, dan tidak kita lepaskan, bahaya sekali. Tuhan tidak ingin ada kebencian, dendam, sakit hati di dalam batin kita. Tuhan mau hati kita bersih. Ini yang Allah kehendaki. Seharusnya sebelum kita menghadap Allah, kita sudah benar-benar menyelesaikan dengan diri sendiri. Artinya membunuh semua nafsu-nafsu rendah di dalam daging kita. Ambisi-ambisi pribadi yang harus kita salibkan, dimatikan. Hanya orang-orang yang telah menyalibkan dagingnya inilah yang akan dapat menghadap Tuhan dengan keberanian. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 24-25, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Dan itu satu hal yang harus dilakukan." Itulah yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 12-14, bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang bukan untuk hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh.
Masalahnya kita ini orang-orang yang sudah terbiasa hidup untuk memuaskan keinginan daging, keinginan jiwa, atau ambisi-ambisi kita. Bagaimana kita bisa lolos dari keadaan ini? Jangan tercengkrami oleh cara berpikir gaya hidup yang salah seperti itu. Kita harus betul-betul membersihkan diri dari semua dosa sekecil apapun dosa itu. Melepaskan diri dari keterikatan, sekecil apapun keterikatan tersebut. Sebab Tuhan menghendaki ketika kita menghadap Tuhan, Ia menemukan kita bersih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita menyediakan waktu menghadap Tuhan. Harus setiap hari. Kita menyembah, kita memeriksa diri, minta Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti keadaan kita. Biasanya kalau kita merasa diri kita sudah baik, kita berpuas diri. Tapi kita tidak mempersoalkan apa pandangan Tuhan, apa penilaian Tuhan terhadap diri kita. Ini yang jarang orang persoalkan. Jujur saja banyak orang yang lebih mempersoalkan apa penilaian orang terhadap dirinya daripada penilaian Tuhan. Makanya jangan heran kalau orang-orang duniawi berusaha untuk tampil cantik, tampil elegan, tampil intelek, tampil priai, tampil sebagai seorang kelas jet set. Tuhan menguji batin. Begitu firman Tuhan mengatakan. Kita harus membayangkan betapa mengerikannya ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah. Ternyata masih ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan lebih butir-butir dosa yang masih kita lakukan sampai kita mati. Oleh karenanya, sejak di bumi ini, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, mengubah diri, kesempatan untuk bertobat, meminta ampun, dan diubah. Mari kita berperkara dengan Tuhan. Kita banyak masalah, banyak kebutuhan, banyak persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi jangan menganggap besar semua masalah tersebut. Masalah terbesar dan satu-satunya adalah bagaimana kita didapati Tuhan bersih, didapati Tuhan tidak bernoda, didapati Tuhan tidak bercela, didapati Tuhan berkenan seperti Yesus. Jangan sampai kita dibuat iblis tidak fokus kepada hal ini. Ini bukan berarti kita boleh sembarangan hidup, melepaskan semua tanggung jawab karena hanya ingin mencari Tuhan saja. Kita tetap harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, kita mau sungguh-sungguh belajar untuk hidup dalam keadaan berkenan. Marilah kita mengingat bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan nanti. Bagaimana nasib kekekalan kita adalah masalah hari ini, bukan nanti. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.